kunci juga untuk menyelesaikan nanti ujian akhir semester karena kasusnya mengenai manufaktur. Baik, saya akan share screen ya langkah-langkah. Ini masih ada yang masuk ya, admit. Ya. Saya akan share screen mana nih? Oke. Entire screen aja. Share. Oke. Ada kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik. Oke. Di layar udah kelihatan akuratnya ya. Pertama, di sini saya akan mulai dengan cara kita create database ya. Saya ambil lokal aja di di mana itu? C data CPSGDB ya. Saya ganti deh. Kayaknya ambilnya di dokumen aja kali ya. Nah, oke. Manufaktur 2A D3 manufaktur. Oke. Kita create. Jadi langkah pertama pasti create database, ini semua sudah bisa. Nah, sambil create database saya buatkan notepad-nya. Ini notepad ya. Nah, dalam kasus ini kita akan mencobakan yang pertama produksi ya, massal. Nanti ini menggunakan bill of material ya, manufaktur. Kemudian multi gudang ya, multi warehouse. Nah, di sini akan kita gunakan ya raw material dan finish good. Ya, finish goods. Apa produknya? Kita bikin yang simple aja lah ya. Produknya itu misalnya kemarin kasus kita apa? Bakery ya? Apa ya? Bakery, Pak. Iya, Bakery. Pak. Bakery, Pak. Bretok. Itu udah selesai belum? Udah selesai belum yang di kita kerjakan sampai endingnya? Iya, Pak. Periode N-nya selesai? Sudah, Pak. Selesai, Oh, Pak. berarti mantap tuh ya. Berarti sekarang saya cuma kasih yang simple aja kali ya. Ini masih banyak yang minta masuk nih ya. Admin Oke. Baik. Jadi untuk malam ini kita mungkin bikin yang simple. Yang Garuda Mas itu yang kelas ini bukan ya? Kelas 1 lagi ya? Dia kasih soal gitu kan Garuda Mas. Jadi dia bikin sandal. Produknya 2, sandal satu, kita bikin sepatu satu ya. Nah, ini ada 2 produk nih ya. Sepatu ya, sandal. Nah, bahannya apa aja? Kalau di sandal itu ada spons ya, apa namanya? Karet sol. Gitu ya. Kalau di sepatu juga sudah pasti ada karet sol. Tapi kan beda ya. Karet sol. Inilah ya. Nah, gini. Lalu kalau sandal tuh dia butuh jepitan katanya. Jepitan. Kalau di sepatu sudah pasti butuh kulit.
Nah, kulitnya. Dia butuh benang. Sepatu juga butuh benang. Lem, di sini juga butuh lem. Kulitnya sudah, lem sudah. Nah, dia sudah pasti butuh labor, ya kan? Tenaga kerja. Labor. Sudah pasti BOP. BOP mesin. BOP building dia butuh, ya kan, untuk pabrik. Lalu BOP utilities, listrik, gitu ya. Nah, ini sama nih. Inilah. Nah, gitu aja lah ya. Nah. Ini Ctrl C, Ctrl V, ya. Langsung kita bikin di setupnya advance. Nah, currency kita bikin currency pasti ya. IDR, rate-nya 1. IDR. Dah, aman. Sampai sini semua bisa harusnya. Next. Company name. Nah, perusahaan yang bikin sepatu sama sandal apa ya? Carville kali ya. Nah. Carville. Carville footwear gitu ya. Footwear. Oke. Start date-nya kita bikin cut off 31 12 24. Sekarang 25 24 gitu ya. Fiscal year-nya 2024. Oke. 24. Ini hiraukan saja. Ini biasa, next. Ini next. Nah, akun-akun yang sudah ada kita tambahkan aja yang kita butuhkan. Yang pertama ada cash on hand. Ya. Biar enak bacanya. Cash on hand sudah pasti cash bank. Bank Mandiri. Ini cash bank. Bank BCA. Coba di timer ya, di timer ini kita mulai mengerjakan jam 20.33. Logikanya ini bisa selesai dalam 1 jam sebenarnya ya. Nah, tanpa diimpor harusnya bisa. Tapi kalau besok kita ujian kan boleh open book. Jadi saya bocorkan aja, besok itu ujiannya boleh open book. Ya, open book segala macam, tapi tidak bekerja sama. Silakan bawa catatan. Handphone sudah pasti, alat komunikasi sudah pasti disita ya. Nah, gitu ya. Jadi 8:30 pas kita mulai ngerjakannya, cash on hand. Lalu advance purchase sudah ya, advance purchase, akun receivable sudah, akun payable sudah pasti. Nah, ini sudah ada. Jadi kita butuh apa? Kita butuh inventory kan, sama salesnya segala macam. Nah, kita butuh inventory. Inventory kita ada 3. Inventory strip di sini finish good ya, finish good. Nah, ini sudah pasti dia inventory. Nah, lalu inventory lagi. Inventory WIP kan? Work in process-nya, work in process.
Lalu terakhir dia butuh raw material. Sorry. Nah, raw material ya. Oke. Lalu kita butuh fed ya. Fed in itu other current asset. Fed out itu masuk other current liabilities. Di sini saya akan skip pajak ya. Pajak itu nanti Anda bisa kerjakan sendiri ya. Untuk mempercepat. Fed in, fed out sudah, inventory sudah, piutangnya sudah, berarti tinggal paid in capital. Ya, ini yang ekuitasnya. Lalu kita masuk ke sales ya. Itu sudah pasti revenue. Diskonnya sudah kan? Sales term diskon udah ya. Nah, ada lagi unbilled ya. Unbilled goods. Ini yang dipersyaratkan oleh si Accurate. Itu under current liabilities. Nah, ini ya. Unbilled goods. Sales sudah, diskonnya sudah, retur, tapi nanti soal nggak ada retur-retur ya, jadi aman lah. Bebannya lagi ya. Fixed asset yang lupa kita ya, land gitu ya. Land, fixed asset, building, akumulasi, depresiasi, building. Sekalian aja depresiasi. Ini expense ya. Kemudian mesin. Expense ya. COGS apakah sudah ada? Belum kan? Nah, kita bikin COGS. Cost of goods sold. Ini. Lalu ada wage, upah. Ini sudah pasti expense. Ada utilities, expense. Bisa juga ada ini kan, general ADM expense.
Nah, tapi kebijakannya ya, kini di sini kita masukkan yang masuk ke biaya produksi kan cuma ini aja. Labor ini kan wages gitu kan. BOP mesinnya. Ini kita kasih persentasenya adalah mesin itu 100% ya. Alokasinya ya. Building alokasinya mungkin 70% saja. Nah, bisa ya, tergantung soal nanti. Nah, utilities itu dia juga mungkin 75%. Nah, bebas kan? Tapi tergantung soal ya. Nah, labor sudah pasti 100% kan? Persen. Kalau ini sudah pasti semua 100%, tapi sistemnya tidak melakukan alokasi ya. Nah, ini sudah pasti direct cost. Oke, perpetual ininya. Apakah masih ada yang mau join ini? Oh iya, sorry. Makanya telat kan? Tuh. Oke. Berikut ini sudah ya, VAT segala macam. Next, saya nggak masukin pajak. Ini oke, aman. Next saja. Nah, terms of payment tax code ini ya, ini nih, tax code. Saya hanya masukin PPN aja ya, kalau yang cerita aset-aset segala macam itu nanti ya, bisa dikerjakan sendiri. Yang mengkodekan apa namanya, mengkodekan berbagai macam tipe pajak, nah, itu di skip dulu aja. Red 11, sales tax-nya berarti VAT out, purchase tax-nya berarti VAT in. Next, customer type enggak usah. Customer-nya customer C toko Budiman gitu ya. Dia pakai teks, oke. PPN. Dah, next. Vendornya V01 toko Abadi. Nah, nggak ada opening balance. Next. Project department nggak perlu diinikan, kecuali ada di soal. Nah, warehouse nih. Warehouse ada dua kan, finish good. Ya. Lalu ada raw material ya. Item kategoris ya nggak usah, karena kan nanti kita akan punya kategori sendiri di inventory. Next. Nah, ini inventory ceritanya ini penjualan. Kita berpikir di sini penjualan ya. Berarti keluarnya itu ke finish good, salesnya itu ke sales. Sales return-nya belum ada, bikin baru. Terpaksa dibikin baru. Revenue, sales, returns ya. Oke. Item sales discount-nya ada, system discount. Good in transit itu masuk ke inventory raw material, cost of goods sold. Purchase return masuk lagi ke sini, raw material, expense account-nya, COGS, waduh, sorry. COGS ya. Unbilled-nya unbilled goods. Ya, gitu doang, ya. Next. Nah, ini yang perlu. Ya. Inventory WIP-nya ada di sini. Variance-nya kita belum bikin, kita bikin baru aja. Variance. Kelasnya COGS sebenarnya varian itu. Oke. Nah, expense account-nya apa? Ada yang ingat? Apa kita isi? Ada yang ingat? Wages, Pak. Okay, wage and salaries. Oke.
Jadi berpikirnya di expense account ini adalah biaya tenaga kerja sebenarnya. Conversion cost-nya biaya tenaga kerja. Sebenarnya conversion cost banyak ya kan. Ada mesin segala macam, tapi sini dia fokus ke situ. Lalu di sini tergantung soal, saya pakai average saja ya. Next. Nah, items nih. Ya, items kita bikinlah dari finish good-nya ada sendal ya. Sendal, inventory part ya. Sales tax-nya ada T, purchase T. Purchase nggak ada dia ya. Nah, default warehouse-nya ketika kita ini kan dia adanya di finish good nih ya. Apa katanya? Item description must be, ya, oke. Oke deh. FG001 deh, namanya sendal. Dah. Lalu FG02 apa? Sepatu. Sama. Dia dijual, makanya text-nya adalah di sales. Dan letaknya diambil di finish goods. Nah, di sini kita punya row 001 gitu ya. Nah, ini baru yang ceritanya bahan baku nih. Karet sol, jepitan, benang, lem, kulit. Nah, itu dia ya. Satu, ini sama kan? Karet sol, jepitan, benang, kulit. Sebenarnya ini dipisahkan sebenarnya. Karet sendal berarti ya. Ini berarti karet sepatu. Nah, jadi beda barangnya. Karet sendal. Gitu ya. Nah, ini ada T-nya di sini. Dan warehouse-nya adalah di raw material. Karet, sepatu, T. Ini juga raw material. Lalu apa lagi? Ini sudah 2, jepitan, kulit. Oke. Jepitan, dia teks. Oke. Raw material. Teks. Oke, berikutnya ada benang sama berarti benang. Satu kali aja. Lem. Nah, habis ya. Jadi yang inventory ini aja nih. Nah, ini cerita beda kan? Oke, berarti cuma sampai di situ aja. Nah, tapi ingat ya, ini walaupun sudah kita buat seperti ini, tapi tetap nanti kita mengaturnya per item. Jadi itu yang mesti Anda ingat-ingat betul ya. Next. Nah, fiscal fixed asset saya next aja nih. Ini saya biarin aja. Next. Next, kita beli aset nanti. Ini juga oke, ada masalah. Nah, di sini sangat disarankan pada saat muncul preferences, di sini disarankan Anda klik yang ini, ya. Nah, yang pertama dipastikan di bagian feature. Ya. Pastikan ini aktif nih. Manufacturing module. Lalu multi warehouse-nya juga aktif. Berikutnya ini aman, ini aman. Production tadi aman ya. Satu lagi di sini. Default difference unbilled account. Nah, larinya ke COGS. Dah? Jadi feature aktifkan manufacturing dan multi warehouse-nya. Di bagian mana tadi itu? Purchase. Nah, ini juga satu lagi. Kalau sudah oke. Lalu next di sini. Nah, muncul congratulation. Lalu finish. Nah, aman. Nah, apa langkah kita setelah selesai yang tadi, ya?
Kita lakukanlah setting dulu di bagian items-nya. Ya kan? Items. Ini semua pasti akan muncul seperti ini nih. Kalau nggak ada saldo, dia muncul seperti kosong aja. Padahal tadi sudah kita isi kan. Nah, gimana cara menampilkan? Di sini karena dia otomatis centang yang ini, do not show zero quantity. Jadi yang zero quantity, kuantitasnya kosong tidak ditampilkan, makanya dia tidak muncul. Oke. Nah, di sini baru kelihatan nih. Sepatu dan sandal ini masuknya ke other material. Semuanya other material. Ini kan nggak masuk akal. Nah, jadi kita mulai dari bagian atas, finish good ini. Dia inventory part-nya adalah finish good material. Oke ya. Lalu di bagian sales-nya, kalau memang ada harga jual default, kasih harga jual default. Lalu GL-nya, dia adanya di, ini yang perlu di setting ya di GL untuk inventory masing-masing. Yang pertama inventory account-nya di sini. Lalu return-nya kemana ya. Nah, good in transit kemana? Walaupun nggak pengaruh sebenarnya ya. Good in transit, ini pengaruh nih. Dia harusnya masuk ke inventory finish good. Ya. Kalau yang purchase-nya kan kita nggak ada purchase, jadi ini nggak pengaruh. Nah, ini juga oke, nggak ada masalah. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 aman. Oke. Nah, refresh, jangan lupa di refresh. Nah, dia sudah jadi. Lalu yang sepatu juga begitu. Dia masuk ke finish good material. Ini nggak ada masalah. Ini yang penting. Inventory finish good benar. Nah, good in transitnya juga inventory finish good. Oke. Itu jadi. Ada yang mau masuk lagi? Oh enggak. Oke, aman ya. Dan lengkap semua ya 28 orang. Oke. Berikutnya untuk bahan baku dan bahan penolong itu kita jadikan satu tipe saja namanya raw material ya. Raw material kategori nggak perlu dikategorikan. Ini yang penting ya, raw material. Dia adanya di bagian purchase ya, GL account-nya. Nah, ini hati-hati. Inventory account-nya itu adalah raw material. Good in transit raw material, purchase return-nya ya ini raw material. Jadi yang ini yang penting. Sales account kita nggak bakal jual tapi ya terpaksa diisi kan. Returnnya segala macam. Ya, oke. Lalu kita refresh, sudah masuk. Karet sepatu juga sama case-nya. Raw material, lalu GL account-nya hati-hati ininya yang raw material. Oke. Jepitan. Raw material, GL account, raw material. Kulit sama ya. Raw material, oke. Lalu ada benang. Terakhir lem. Ya, ini masuk raw material. Oke. Sip. Nah, aman ya, kita refresh. Semua sudah oke. Ya. Nah, coba kita lihat ini warehouse-nya, inventory control. Oke, aman ya. Langkah pertama setelah advance setup, kita mengatur inventory kita. Berikutnya, kita bikin list lagi untuk manufacturingnya sesuai dengan yang ini, ya, yang ini. Nah, ini kan saya belum kasih nih bill apanya, belum kasih nih berapa karet sandalnya. Ini sudah pasti karet sandal itu kan butuh 2, ya kan? Butuh 2. Karet sepatu juga butuh 2 pasti. Nah,
Jepitan butuh 2, kulit butuh 2. Tapi karena satuan meter, jepitan ini piece ya. Ini satuannya meter kan. Jadi kulit ini mungkin habisnya 1/4 meter, 0,25. Benang habisnya anggaplah 1 meter. Sama, 1 meter. Ya. Lem habisnya setengah kilo, 0,5. Ini sama, 0,5. Oke. Nah, labor kita pakai nanti berapa jamnya kan? Ini pakai satu sepatu itu mungkin butuh untuk satu sandal mungkin butuh 1 jam. Sementara sepatu itu butuh 2 jam. Nah, gitu ya. Satu sepatu sudah pasti, tapi tarifnya kan berapa kemarin kita pakai 12.500 ya. Nah, ini selesai nih kayak gini. Mari kita buat bill of material, manufaktur, kemudian kita ambil, yang pertama apa? Ini dulu kan? Kalau mulai masuk ke manufacturingnya, yang pertama kita atur adalah conversion cost-nya. Nah, boleh dikasih itu. Yang pertama apa? Labor ya. Labor. Standar cost-nya berapa sejam tadi? 12.500. Account-nya ke wage and salaries. Oke. Refresh. Yang kedua apa? BOP kan? BOP mesin. Kita kasih default standard cost-nya 5.000 gitu ya. Wage and salaries salah dong, utilities expense. Oke. Sorry, salah. Refresh, salah itu. Mesin itu larinya ke depresiasi kan? Depresiasi mesin. Berikutnya refresh lagi ya. Nah, berikutnya apa? BOP building ya. Kita tarif 5.000. Larinya ke building. Refresh. Udah, labor, mesin building. Cek. Labor, mesin building, utilities lupa. Nah, ini ya. BOP utilities. Kita tarif aja 5.000 per jam. Utilities expense. Refresh. Oke. Lengkap ya. Ini BOP-nya. Conversion cost-nya ini labor ini segala macam ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, langkah berikutnya kita cek ke account ya. Chart of account kita pastikan biaya-biaya konversi itu seluruhnya ya sudah dialokasi. Nah, pertama wage and salaries ya, ini allocation for production. Oke. Utilities expense allocation for production. Lalu depresiasi expense mesin allocation for production. Depreciation expense building allocation to production. Jadi seluruh akun yang ini wage and salaries kita ini kan kita allocate production, BOP ini ke depresiasi mesin, depresiasi building, utilities lupa nih. Ya, udah tadi belum? Ya udah ya alokasi itu production. Oke. Dah selesai. Ini juga selesai. Berikutnya apa? Masih di list. Kita ambilnya ke bill of material. Jadi tadi conversion cost. Setelah conversion cost,
connect ke chart of account untuk alokasi produksi. Berikutnya balik lagi ke sini bill of material untuk memasukkan bill of material yang ini dan yang ini per produk. Oke, produknya misalnya bom. Saya kasih bom, ini sendal ya. Mungkin kasihnya sendal juga. Bom sendal. Kita connect langsung ke produk ya. Produknya adalah di sendal. Build for. Nah, ini satu ini kan sepasang artinya kan. Ya, ingat ya, sepasang. Jadi kita isilah barang-barangnya, materialnya. Yang pertama itu sudah pasti karet sendal. Kuantitinya sudah pasti 2. Nah, ingat yang ini jangan dihiraukan. Apapun angkanya itu otomatis keluar nanti ya. Karet sendal kemudian jepitan, dia butuh jepitan 2 juga. Lalu dia butuh benang. Nah, tadi berapa benangnya? 1 meter, oke. 1 dong. Lalu ada lem 0,5. Ingat komanya di sini betul. Oke. Tergantung komputer ya. Ternyata saya komanya pakai titik di sini. Ini raw material. Cost-nya, nah, cost-nya masuk pertama labor. Berapa jam tadi labornya? 1, ya benar ya. Kemudian ada, ada BOP mesin. Nah, berapa jam? Jadi ini 1 jam, ini 2 jam bikinnya ya. Nah, berarti kalau gitu ini 1 jam juga. Lalu ada building 1 jam. Ada utilities 1 jam. Aman ya? Nah, berarti save and new. Di sini berikutnya BOP, bom sepatu. Ya, ini dia. Kita next, kita linkkan ke produk. Satunya sepasang berarti dia akan butuh karet sepatu 2. Lalu dia butuh kulit. Kulitnya 2. Oh, sorry, satunya meter tadi ya. Ini ya. 0,25 berarti ya. Nah, berarti 0,25. Benang tadi juga 1 meter, oke. Terus lem 0,5 tadi ya. Oke. Cost-nya semuanya 2. Labor 2 jam. Mesinnya juga 2 jam. Building. Hitungannya jam juga sesuai dengan jam produksi ya. Utilities 2 jam. Oke. Lalu save and close. Maka kita akan kalau di refresh ya, ada 2 bill of material atau formula produk. Nah, sekarang sudah bisa sebenarnya kita lakukan proses produksi. Ya. Nah, kita ingin isi dulu lah saldo kita ya. Kita isi dulu saldo. Saya bikin GL aja di sini. Tanggal 1 Januari. Kita lakukan setoran modal. Ya. Cash on hand anggaplah 500. Lalu ada bank Mandiri. Lalu ada
BCA sama-sama. Baru terakhir ke paid in capital. Oke, ini setoran modal di tanggal 1 Januari. Save and close ya. Ini saya close dulu list chart of account. Sudah oke ya. Nah, kita beli aset. Ini kita beli aset new asset tanggal 1 Januari. 010125. Belinya apa tadi? Building ya. Land dulu ya. Tanah. Sudah pasti 0. Non depreciable, aset account-nya tanah, expenditure-nya pakai Bank Mandiri ya. Oh, aset type, sorry. Nah, ini. Fixed asset type-nya adalah land ya. Bolehkah kita tanpa melakukan fiscal asset? Nah, nggak mau kan? Nah, new fiscal asset-nya adalah land juga. Depreciation-nya dengan ini tanpa depreciation 0 gitu ya. Oke. Oke. Nah, selesai ya. Kita pakai Bank Mandiri. Anggaplah nilai tanahnya 80 juta. Oke. Save and new. Lalu aset type berikutnya building ya. Fiscal asset-nya juga baru. Depreciation method secara fiskalnya straight line. Umur menurut fiskalnya adalah 8 tahun. Oke. Asetnya adalah building. Quantity 1, estimated menurut kita 10, kalau building 25 tahun. Salah tadi itu ya. Aset type building. 5 tahun. Straight line ya. Asetnya building. Akumulasinya depresiasi building. Oke. Expenditure-nya ke Bank Mandiri juga. Oke. Save and new. Berikutnya kita beli equipment ya. Mesin ya. Kalau ini kan kamu hati-hati ya, kan kalau di ini kan pakai golongan-golongan, nanti kamu cocokkan ya, golongan-golongan. Straight line, ini 8 tahun. Oke. Oke. 010125. Tadi kayaknya salah deh. Asset description-nya machines ya. Estimated life-nya adalah 10 tahun. Depreciation-nya straight line. Mesin, depresiasi mesin. Kita beli Bank Mandiri juga. Nilai mesin 50. Oke. Save and new gitu ya. Saya mau balik dulu ke yang sebelumnya. Building itu salah kan tahunnya? Nah, ini. Yes, oke. 010125. Nah, ini jadi masalah kan? Kalau salah ini idenya ya, tanggal tadi salah nih. Nah, ini bahaya ini.
Oke. Ini kalau salah tanggal ini masa penyakit nih. Yang tadi udah benar ya, tanah benar, building salah nih. Nah, nanti berarti mesin ya. Ini yang salah nih. Kita dispose saja kali ya. Gain atau loss, aset selling kalau dijual ya. Tapi jadi rugi kita kalau ini kan ya. Oke lah. Kita beli building itu lagi deh kalau gitu. Ya, kita save and new. Building lagi. Building lagi. 010125. Nah, ini baru ya. Ini 25 tahun ya, depreciation methodnya straight line, building. Nilainya pakai Bank Mandiri, duitnya banyak nggak apa-apa ya. Oke. Save and close. Oke. Nah, sekarang mulai produksi ya. Untuk mulai produksi kita terpaksa beli bahan baku kan. Nah, mari kita beli bahan baku, aktivitas, kita purchase, langsung ke invoice saja. Toko abadi sudah pasti. AB tanggal 020125. Oke, 020125. Masuknya ke warehouse raw material. Hati-hati ya. Lalu kita belilah semuanya kecuali ini ya. Sorry. Item kategori. Oke, karet sendal. Kita belinya anggaplah 200 piece lah. 100 sendal kali 2 arti 50 arti produksinya ya. Unit price untuk karet itu 5.000. Lalu kita beli karet sepatu 200. Oke. Kulit. Nah, ini kan meter hitungannya. Anggaplah 100 ya. Per meternya 50. Oke. Lalu kita butuh lem. Benang tadi ya. Nah, benang 200 meter. Semeternya paling 1.000. Lalu ada lem. Ya, kita beli 100 juga. 200 dong. Oke. Di bawah apalagi yang kurang? Udah semua ya? Jepitan belum ya? Lengkap sudah ya. Jadi tinggal diinikan jadi utang, save and close. Bahan lengkap. Ada lagi yang minta masuk nih. Ya, bahan lengkap. Lengkap berikutnya apa? Mulai proses produksi. Nah, ini biasanya kan ada perintah tuh work order ya. Nah, anggaplah kita produksi masing-masing 50 piece, 50 pasang. Nah,
jadi kita lakukan di sini activities manufaktur. Bill of material nggak perlu kan karena sudah ada tadi. Tinggal masuk work order aja WO. Nah, di sini WO strip sendal. Nah, oke, tanggalnya tanggal 3. Expected-nya. Oke. Produksi 50 pieces. Pasang lah ya. Sendal. Tinggal tarik aja kan. Sendal anggaplah kita bisa gabung sebenarnya. Ya, ini kita bikin misalnya 50. Ya. Kita bisa gabung dengan sepatu loh. Nah. Sepatunya juga 50. Nah. Kos yang sepatu beda kan nih. Karet sepatu, kulit, benang, lem. Tapi kalau sendal, nah, gitu ya. Kosnya juga beda-beda nih. Ketika ini adalah sendal, ini sepatu. Beda kan? Tuh. Bisa kita gabung sebenarnya ya. Nah, kita coba dengan cara gabung. Sekali jalan aja. Kita mulai ini sudah kita save and. Nah, berarti ini WO-nya. WO produksi aja. Kalau memang tanggal WO-nya sama ya. 01. Save and close. WO selesai. Sudah pasti belum ada jurnal karena belum ada terjadi perubahan posisi keuangan. Berikutnya kita lakukan pengambilan bahan. MR001 ya, tanggalnya tanggal tadi 03/01/25. Kita tarik dari WO ini jobnya seluruhnya atau sebagian. Nah, gitu ya. Apakah hanya sandal aja, sepatu aja? Bisa seperti itu. Tapi di sini kita ambil all ya. Kalau all, warehouse-nya di mana? Hati-hati nih ya. Warehouse tempat kita material release, di mana kita nyimpan? Raw material. Get material, centang semuanya, klik OK. Ini yang sendal, jepitan, benang, lem. Ini yang sepatu. Karet, kulit, benang, dan lem. Dia akan tarik sesuai dengan bill of material yang dibutuhkan. Kalau sudah, kita klik save and close. Tapi hati-hati ini ya, ambilnya dari raw material. Save and close. Nah, kalau kita cek sekarang, ya, jurnalnya harusnya muncul. Nah, ini dia. Nih. Inventory WIP di debit, inventory raw material di kredit. Oke ya. Nah, berikutnya ketika produk selesai, manufaktur, product and material result. Ini result ya, FG, kita kasih FG aja. Tanggalnya anggaplah tanggal tadi selesai tanggal 4/04/01/25. Yang mana yang selesai? Bagian yang ini. Apakah seluruh jobnya? Iya. Ya kan, anggap semuanya selesai. Oke. Dan akan kita masukkan ke finish good. Nah, tinggal kita tarik get product. Ya kan? Tarik semua sandal dan sepatu yang selesai. Nah, di sini hati-hati quantity yang selesai berapa? Ini defaultnya sudah pasti dia set sebanyak yang di WO kan. Nah, kalau terjadi kekurangan produksi bisa atau kelebihan produksi juga bisa. Nah, kita anggap normal. Memang betul-betul 50 selesai 50. Ya, kalau hanya selesai lebih sedikit, artinya ada bagian tertentu yang rusak gitu ya atau cacat. Nah. Oke, kalau sudah ini kita tarik, dia akan kita pindahkan ke warehouse finish good. Total cost-nya nampak nih ya. Berarti kalau kita ambil unit cost-nya,
Unit cost untuk material saja untuk 50 piece sepatu aja itu kan 4,7 juta dibagi 50 baru material. Coba cek ya. Kalkulator. 4775 4.775.000 dibagi 50 berarti satu piece pasang sepatu itu harga pokok material, ingat ya, ini harga pokok material ya, 95.500. Kita belum masukkan direct cost untuk direct labor dan BOP-nya. Nah, kita mau jual berapa sepasang sepatunya, gitu ya. Nanti kita jual sepatu itu 500, sendal itu kita jual 300.000 ya, 500.000, 300.000. Apakah kita untung? Kita coba. Oke, kalau sudah save and close ya. Ini sudah pasti jurnal muncul, jurnal penyelesaian produk. Nah, ini dia sudah masuk ke finish good 7.700.000. Ya kan? Ini dia masuk finish good. Muncul varian sebenarnya kan. WIP cuma segini, tapi WIP yang dia kredit sebanyak 7,7. Artinya apa? Finish good ini sudah dimasukkan biaya konversinya itu sesuai dengan tarif. Makanya karena belum ada biaya realnya, ya biaya sesungguhnya, makanya belum muncul varian. Walaupun sekarang sudah muncul varian harusnya, ya. Sekarang kita jual nih, aktivitas kita jual lah sales ya, sales langsung invoice saja. Kita jual ke Budiman seluruh produknya itu di tanggal 07.01.25. Ya. Apa yang kita jual? Yang pertama yang ini sendal. Tadi 50 kan? 50. Kemudian sepatu mana tadi? Ya, sepatu 50. Tadi harga jualnya yang sendal 300.000. Sepatu 500.000. Oke. 40 juta subtotalnya, ada PPN dan segala macam. Oke, save and close. Harusnya kalau kita cek sekarang, ya, di inventories kita, item by warehouse harusnya habis loh. Ya. Iya kan? Kosong kan? Sendal dan sepatunya. Dijual ya. Nah. Sekarang kita bayar upah. Ya. Bayar upah. Proses kita membayar upah gunakan cash bank. Ya, kita bayar payment. Ya. Dari Bank BCA deh ya. Tanggal akhir-akhir bulan lah, tanggal 30.01.25. Biaya-biaya. Nah, kita rangkumnya biaya semua. Yang pertama kita bayar upah tenaga kerja. Nah, kita coba hitung nih. Coba hitung. Supaya nggak terlalu banyak ininya ya, variannya. Ini sejam, ini 2 jam. Totalnya tadi 100 unit kan. Berarti 100 unit kali 3 jam. Berarti 300 jam kali 12.500. Nah, itulah biayanya. Jadi 300 jam dikali 12.500. Itulah upah 3.750. 3.750.000. Oke. Lalu anggaplah kita punya biaya utilities kan. Nah, ini. Biaya listrik kita anggaplah setahun itu habisnya, sebulan itu habisnya 3.500.000. Cuma itu aja kan? Yang akan kita bayar, ini dibayar. Cara cash, ini adalah beban non kas, ya kan? Beban non kas.
Artinya ini kapitalisasi kan, kapitalisasi dari nilai aset. Calculate, kita keluar uang 7.250. Kita punya piutang tadi ya. Kita save and close. Refresh. Memang belum dibayar kan? Piutang kita belum dibayar kan untuk penjualan kita. Ini dia. Sales invoice kita masih akun receivable 44.400.000. Ya kalau kamu mau ini masuk juga ya bisa aja. Ya kan? Bisa juga dilunasi piutang dari si ini ya. Kita ambil aja sales. Kemudian sales receipt dari si toko Budiman gitu ya. Banknya masuk ke Bank BCA. Tanggalnya ending ikutan 27/01/25. Budiman. Nah, kan utangnya ada ya kan 44 juta. Anggap dia bayar semua. Oke. Lalu kita ini cek date-nya samain aja 27/01/25. Save and close. Refresh. Nah. Mana dia 27 Bank BCA nih kan nih pelunasan nih. Ya Bank BCA masuk, piutang ininya masuk. Ini upah, utilities, Bank BCA lagi. Oke. Nah, sekarang kita lakukan period end. Periodik, period end 2 kali ya. Period end Januari 2025. Ya kan? Kita pertama kita ini nggak usah diganggu dulu. Ya. Ini nggak usah diganggu dulu. Kenapa? Karena belum muncul bebannya. Belum muncul bebannya karena mesti dihitung. Nah, kita kalkulasi dulu. Oke. Selesai. Lalu yang kedua, period end lagi di bulan Januari. Nah, ini sudah muncul. Nah, baru kita alokasikan. Ya, nih. Depresiasi building berapa persen tadi? 70, mesin 100, utilities 75. Oke. Berarti building itu lupa saya. Building berapa? 70. Mesin 100 benar. Wage and salary sudah pasti 100. Utilities tadi berapa? 75 ya? Oke. 75. Dan kalau begini aja Anda lupa lakukan ini, dia nggak ngitung. Jadi Anda centang ininya. Allocate dan auto kalkulasi. Kalau sudah, baru di oke kan. Nah, dia akan masukkan ke jurnal produknya. Ya. Nah, ini dia. Production period end. Inventory WP. Selisih segala macam. Muncul varian kan? 2783 sekian. Artinya kita membebankan kurang ya berarti ya. Varian kan? Nah, varian kalau variannya debit, berarti beban yang kita ini kan tarifnya terlalu kecil kayaknya. Jadi ini mesti dimasukkan ke COGS. Nah, kalau sudah, kita coba cek laporan keuangan. Financial statement, kita untung atau rugi? Profit loss standar posisi 010125 ke 310125. Oke. Untung 28 juta. Di sini dia sudah tambahkan variance. Jadi harga pokok kita terlalu kecil dari yang real. Nah, ini variansnya muncul 2783 untuk bulan ini. Masih untung kan ya? 40 juta, harga pokok cuman 29 juta. Harga pokok cuman 10,4 juta. Oke. Baik, demikian. Ada pertanyaan?
Pak, Ya, mau nanya Pak, ya silakan. kalau yang period N yang pertama kali itu kita check out semua gimana Pak? Yang kemarin tuh pas latihan di kampus di check out Pak. Kalau dicek all semua, nggak Period apa-apa. N yang pertama. Iya, nggak apa-apa. Dia hanya akan Oh. mengalokasikan yang beban yang sudah kita bayar itu apa, utilities dan teman-teman. Belum masuk beban penyusutan yang dialokasikan. Jadi kalau sudah tercentang yang pertama, ya. Ya Pak. Berarti yang keduanya hanya beban penyusutannya aja yang dicentang lagi. Jadi jangan dua kali mencentang yang beban utilities, kemudian yang dibayar tunai itu labor ya, upah gitu. Jadi makanya saya cobakan dengan cara tadi itu biar aman. Yang pertama tuh jangan dicentang dulu, selesaikan dulu urusan depresiasi, baru yang kedua baru dialokasi semuanya. Jadi aman gitu prosesnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya kira clear itu ya masalah manufacturing. Nanti kalau pada saat ujian ada yang ragu, nanti kita akan berikan revisi-revisi soal. Mungkin ya muncul, misalnya Pak ini tarifnya per jam berapa segala macam. Nah itu. Oke, baik. Kalau tidak ada saya kira cukup 1 jam selesai kan? Ya, kalau transitnya kayak gitu doang gitu ya. Tapi datang aja nanti di ujian kita kasih waktu kurang nggak salah sekitar 180 menit. Jadi Anda harus memang betul-betul fokus, tidak usah bantu-bantu teman ya. Kan jiwa kursanya kan tinggi nih. Gara-gara bantu teman yang kerajo Wak Surang nggak selesai dah. Nah itu. Nah temannya juga gitu, tanya sama temannya ganggu teman juga kan. Oke baik, saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kesalahan saya selama mengajar sukses saya mohon maaf ya. Saya ucapkan selamat ujian, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.